Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini berjumpa kembali dengan saya Iwan Haryadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini saya masih akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Namun pada hari ini kita akan mempelajari materi 3.2 yang selanjutnya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, baik itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Apa tujuannya? Yaitu siswa dapat menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Nah, hari ini kita akan menyambung dari materi sebelumnya dan berfokus kepada materi tentang penyampaian isi teks deskripsi. Nah, dalam penyampaian sebuah isi teks deskripsi itu terbagi menjadi dua. Teks deskripsi bisa disampaikan secara lisan dan bisa juga disampaikan secara tertulis. Dalam penyampaian isi teks deskripsi secara lisan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika menyampaikan sebuah teks deskripsi secara lisan, itu pahami dulu objek yang mau kita ceritakan atau yang mau kita deskripsikan. Yang kedua, menghindari penggunaan kata atau kalimat yang kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Kemudian yang ketiga, menghindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, yang mengada-ada, kemudian menyerang pribadi dari objek tersebut atau fisiknya, atau menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Yang keempat, menghindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Mengandung sara maksudnya adalah yang melanggar hukum. Yang kelima adalah menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menyampaikan sebuah teks deskripsi objek itu secara runtut atau berurutan. Kemudian penyampaian isi teks deskripsi secara tertulis itu juga ada hal-hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah sama halnya dengan lisan tadi, memahami objek yang dideskripsikan. Jadi memahami objek itu sangat penting ya dimiliki seseorang, karena apabila dia tidak paham tentang objek yang dideskripsikan, maka nanti akan menjadi kebingungan. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi penting tentang objek tersebut. Jadi jelas dan lengkap tentang apa yang mau diceritakan tentang objek tersebut. Yang ketiga adalah informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek yang mau dideskripsikan. Misal, ketika kalian mau mendeskripsikan sosok seseorang, maka karakteristik yang ada pada sosok tersebut harus benar-benar kalian dapatkan informasinya. Yang keempat, tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Jadi ditulis ulang dulu bahan-bahannya supaya nanti itu menjadi bahan untuk kamu menuliskannya secara utuh di sebuah teks. Yang kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah penggunaan kosakata baku ataupun kata-kata yang baku. Maksudnya itu adalah kata-kata yang sesuai dengan standar atau dengan kaidah bahasa yang sudah dibakukan oleh pemerintah. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu bagian penyusunan teks deskripsi. Silahkan perhatikan juga materi yang ada di buku kalian dan sambil melihat juga tayangan ini. Penyusunan teks deskripsi ada dua hal yang akan kita pelajari.
Yang pertama adalah tentang penyusunan, yang kedua adalah tentang penyuntingan. Apa saja itu? Penyusunan, dalam menyusun sebuah teks deskripsi ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu menentukan topik. Apa itu topik? Topik itu merupakan bahan untuk membuat sebuah teks. Jadi kalau tidak ada bahan yang mau dibicarakan, yang mau diceritakan atau yang dituliskan itu tidak bisa. Jadi harus dicari dulu topiknya apa. Nah, pertanyaannya lagi, dari mana topik itu didapatkan? Nah, topik itu dapat didapatkan atau diperoleh dari berbagai macam sumber. Di antaranya adalah melalui bahan-bahan bacaan. Ada buku-buku misalnya dibaca dan itu mungkin menarik, bisa dijadikan sebagai topik. Kemudian dari diskusi dengan teman, baik itu dengan teman satu sekolah ataupun dengan teman sepermainan misalnya di daerah tempat tinggal, membicarakan apa misalnya yang lagi booming, yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan atau didengar, bisa dijadikan topik. Ataupun dengan diskusi dengan orang tua juga bisa. Melalui pengamatan langsung juga bisa. Berarti kalian harus mengamati objek yang mau diceritakan itu seperti apa. Dan selanjutnya adalah kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Maksudnya di lingkungan sekitar kita itu kan terkadang banyak mengalami kejadian-kejadian, misalnya mungkin kebakaran, kebanjiran, kemalingan. Itu bisa dijadikan bahan atau topik untuk diceritakan. Nah, saya rasa itu jelas ya untuk topik. Kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan penulisan. Nah, jadi menentukan tujuan penulisan itu juga sangat penting agar orang mengetahui apa maksud yang kamu mau sampaikan. Contoh, misalnya kamu mau mendeskripsikan sosok kakek misalnya. Nah, berarti kamu itu harus menjelaskan betul-betul kakek tersebut supaya apa tujuannya? Agar orang yang mendengar ataupun membaca tulisan kamu itu seakan-akan melihat secara langsung sosok orang tersebut. Nah, itu tujuan penulisannya. Kembali ya ke materi awal kita, teks deskripsi. Kan tujuan dituliskannya sebuah teks deskripsi itu membuat orang itu seolah-olah merasakan sendiri apa yang diceritakan oleh penulis. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan informasi atau bahan. Jadi kalau kamu mau menuliskan sesuatu objek tentang apa, kamu harus tahu dulu informasi tentang objek tersebut. Tadi misalnya mau bercerita tentang sosok kakek kamu misalnya, ya berarti kamu harus kumpulkan dulu informasi tentang kakek kamu itu sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya. Kalau tidak ada informasi, terus bagaimana mau bercerita? Nah, jadi itu juga sangat penting. Yang keempat adalah membuat kerangka tulisan. Nah, ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kerangka tulisan itu sama halnya dengan peta pikiran. Peta pikiran sudah saya gambarkan pada pertemuan sebelumnya yang menggunakan tanda panah itu apa fungsinya? Untuk memudahkan seseorang dalam bercerita ataupun menulis. Jadi nantinya ketika mau menulis atau menceritakan sesuatu, dia tidak akan lagi mencari hal-hal yang tidak jelas, fokus pada peta pikiran tersebut atau kerangka tersebut. Jadi jelas ya apa yang mau diceritakan, apa yang mau dituliskan. Jadi bahannya tidak kemana-mana lagi ceritanya. Nah, langkah selanjutnya tinggal mengembangkan peta pikiran tersebut menjadi sebuah kalimat yang utuh, kalimat yang sempurna. Sudah kita bahas pada teks Istana Bogor pada materi sebelumnya, itu kan peta pikiran jelas ya. Misalnya nih, saya contohkan misalnya Istana Bogor terletak di mana, kapan dibangunnya, siapa yang membangunnya. Nah, itu kan jelas ya alur ceritanya, nanti dituliskan saja lagi kalimatnya. Misalnya Istana Bogor terletak di daerah Bogor, dibangun pada tahun 1900 berapa misalkan, dan dirancang oleh siapa namanya. Nah, itu kan jelas ya susunannya. Nah, itulah maksud dari poin 4 dan poin 5, membuat kerangka tulisan dan mengembangkannya. Nah, jadi kalau sudah peta pikirannya jelas, tinggal dikembangkan saja lagi peta pikiran tadi. Dan yang
selanjutnya langkahnya adalah baru menentukan judul dari teks yang kamu buat tadi, atau ya teks yang mau kamu sampaikan tadi. Sekarang perhatikan contoh berikut. Kita masuk ke bagian penyuntingan ya, materi penyuntingan. Lihat teks Pulau Padar. Nah, lihat di sini. Suntinglah teks berikut. Apa itu sunting? Nah, tadi Bapak belum jelaskan ya tentang apa itu penyuntingan. Ini materi yang kedua. Nah, menyunting, sambil kalian lihat teksnya, menyunting itu kalau Bapak mau lebih ringkas ya menjelaskannya, menyunting itu sama hanya dengan mengedit ataupun memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Yang diperbaiki pada tulisan-tulisan itu banyak. Ada penggunaan katanya atau kalimatnya, kemudian penggunaan tanda bacanya, kemudian struktur kalimatnya, bahkan penggunaan huruf kapital yang sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu materi kaidah kebahasaan. Nah, jadi banyak yang perlu kalian perhatikan dalam teks tersebut. Nah, jadi coba sekarang kalian teksnya. Di teks tersebut ada 4 paragraf. Apakah terdapat kesalahan-kesalahan pada penulisan teks tersebut? Coba kita lihat ya teksnya. Perhatikan dengan teliti. Oke, baik ya. Kita lihat perbaikan dari teks Pesona Pulau Padar. Nah, kita bahas pada bagian paragraf pertama dulu. Nah, ini dia kesalahannya. Kata adalah pada kalimat pertama, kata adalah dan merupakan itu semakna ya nak. Semakna artinya menjelaskan tentang pengertian, definisi ataupun profil dari Pulau Padar tersebut. Jadi kata-kata adalah di situ merupakan pemborosan. Jadi kata adalah itu bisa dihilangkan. Kemudian kesalahan yang kedua, pada kalimat yang kedua itu setelah Pulau Rinca itu harusnya ada tanda baca koma, berhenti sejenak dulu. Nah, kan terlihat biasa saja ya, tapi kalau tidak peka, tidak fokus, kalian tidak menemukan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian kesalahan lainnya adalah kata pulau. Kata pulau huruf P-nya itu ditulis kecil, harusnya kapital. Kenapa jadi kapital? Karena kalau pulau itu atau nama sesuatu itu di belakangnya ada namanya, maka kata di depannya itu ditulis kapital juga. Contohnya itu kan Pulau Rinca. Rinca itu adalah nama dari pulau itu, maka P-nya juga ditulis kapital. Begitu juga dengan Selat Lintah. Lintah itu nama selatnya kan, berarti selat di situ S-nya juga ditulis kapital. Nah, di paragraf pertama kita sudah menemukan 4 kesalahan. Sekarang kita ke paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua itu ada kata alasannya. Nah, ini bagi yang tadi tidak peka membacanya itu tidak menemukan. Di situ ternyata ada ketinggalan satu huruf N. Satu huruf N. Makanya tulisannya alasannya. Tapi kalau hanya membaca sekilas, maka dia tidak peka terhadap kesalahan itu. Nah, di situ juga terdapat kesalahan, kekurangan huruf N. Terus juga di bagian bawah itu ada kata-kata tetap di. Nah, tetap di itu juga dihilangkan saja karena itu juga termasuk pemborosan, karena makna itu atau kata itu sudah diwakili oleh kata sebelumnya. Jadi tanpa kata tetap di itu pun sebenarnya sudah sangat jelas bahwa Pulau Padar itu tidak dihuni oleh komodo. Selanjutnya adalah paragraf 3, kata menakjubkan. Menakjubkan itu tulisan yang benar atau tulisan yang baku menggunakan huruf B, bukan huruf P. Nah, jadi ingat ya nak, fokus kalian membacanya supaya kesalahan sekecil apapun itu bisa terlihat. Kemudian, nah ini juga pemborosan. Sekali, kata sekali juga perlu dihilangkan. Coba Bapak bacakan ya. Meskipun membutuhkan banyak energi, nah tanpa ada kata sekali pun itu juga sudah sama saja maknanya. Banyak energi, tidak usah banyak sekali. Banyak energi itu maknanya juga sama. Jadi kata sekalinya kita hilangkan.
Dan yang terakhir pada paragraf keempat, kata perbukitan. Nah, ini ada hubungannya dengan yang paragraf 1 tadi ya. Perbukitan. Nah, karena setelah kata perbukitan itu tidak ada namanya, nama perbukitannya, maka P-nya ditulis kecil saja, tidak usah ditulis kapital. Dan terakhir adalah selfie. Selfie itu naklah kata yang tidak baku menurut standar bahasa. Jadi diganti kata-kata selfie dengan kata swapoto. Nah, perlu ketelitian dan fokus yang kuat ya dalam materi penyuntingan ini. Makanya harus benar-benar dibaca dengan teliti teksnya. Nah, baik ya, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah nanti akan ada penugasan untuk kalian pada materi menyunting teks ini. Insyaallah nanti akan saya sampaikan tugasnya di Classroom dan juga linknya. Demikian ya materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Adalah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.